Saudara yang terkasih, Shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan HKBP Setia Mekar. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, dengan topik Buka Pintu Hatimu, terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ayat ini adalah salah satu ungkapan kasih Tuhan yang sangat indah. Yesus berkata bahwa ia berdiri di depan pintu dan mengetok. Pintu yang dimaksud bukan pintu rumah, tetapi pintu hati manusia. Tuhan tidak memaksa masuk ke dalam hidup seseorang. Ia mengetok, menunggu, dan rindu supaya manusia mau membuka hati baginya. Saudara, seringkali hati manusia tertutup karena banyak hal. Ada yang tertutup karena kesibukan hidup. Ada yang terluka dan kecewa. Ada yang merasa dirinya terlalu berdosa. Bahkan ada yang merasa tidak membutuhkan Tuhan karena merasa hidupnya sudah cukup baik. Namun Tuhan tetap datang dan mengetok hati manusia dengan kasih-Nya. Kadang Tuhan mengetok melalui firman-Nya, melalui teguran, melalui pergumulan hidup, bahkan melalui pertolongan yang kita alami setiap hari. Saudara yang terkasih, masalahnya bukan Tuhan tidak mau datang, tetapi apakah kita mau membuka hati? Membuka pintu hati berarti memberi tempat bagi Tuhan untuk memimpin hidup kita. Artinya kita tidak lagi hidup sesuka hati, tetapi belajar mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Ketika Yesus masuk ke dalam hidup seseorang, ia membawa perubahan. Hati yang gelisah menjadi tenang. Hidup yang kosong menjadi penuh pengharapan. Orang yang lemah memperoleh kekuatan baru, sebab kehadiran Tuhan membawa damai dan sukacita. Yesus juga berkata, "Aku akan bersama-sama dengan dia." Pada zaman itu, makan bersama adalah tanda hubungan yang dekat dan akrab. Tuhan tidak hanya ingin dikenal dari jauh, Ia ingin memiliki hubungan yang dekat dengan kita setiap hari. Saudara yang terkasih, mungkin selama ini hati saudara mulai jauh dari Tuhan. Doa mulai jarang. Firman Tuhan mulai ditinggalkan. Hari ini, Yesus masih mengetok pintu hati saudara. Jangan biarkan hati tetap tertutup.
Bukalah hati kepada Tuhan. Biarkan Yesus masuk, memulihkan, menguatkan, dan memimpin hidup saudara. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.